pada segmen belajar bersama, yang dimana di kesempatan ini saya akan mencoba untuk sedikit berbagi tentang materi bahasa Inggris untuk para pemula. Untuk pertemuan kita di kali ini, kita akan sama-sama mencoba untuk membahas satu buah materi dalam bahasa Inggris, yakni tentang singular and plural. Singular and plural ini adalah penyebutan untuk benda tunggal dan benda jamak dalam bahasa Inggris. Ini dikarenakan kita angkat materi ini dikarenakan ada salah seorang teman saya yang sedikit agak kesulitan ketika harus mengucapkan atau menyebutkan benda yang jumlahnya cuma satu atau tunggal atau singular menjadi benda jamak atau plural. Dan khusus di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang singular, khusus untuk benda yang jumlahnya cuma satu atau benda tunggal. Dalam penyebutan benda tunggal dalam bahasa Inggris biasanya akan diiringi oleh penggunaan atau en. Atau en ini biasanya berada di depan kata benda yang akan disebutkan jumlahnya yang cuma satu. Misalnya ada kata a table atau a plant. Oke, seperti ini, sebuah pesawat atau sebuah meja. Nah, dan en ini sebenarnya mempunyai arti yang sama, yang arti intinya adalah satu. Atau en ini bisa berarti sebuah, bisa berarti seekor, bisa berarti sebutir, bisa berarti sebiji, tergantung benda yang mengikutinya nanti. Apabila dia diikuti oleh kata meja, misalnya, tentu dia akan berarti sebuah meja. Apabila dia diikuti oleh kucing, misalnya, maka dia akan berarti seekor kucing. Apabila dia diikuti oleh kata kelereng atau telur, maka artinya sebutir. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi arti intinya adalah sebuah atau satu, ya, only one. Jadi itu yang disebut dengan benda tunggal atau singular. Dan dan ini seperti apa yang saya ucapkan tadi, dan ini mempunyai arti yang sama. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, sekarang di mana tempat penggunaan dan en ini? Gampang saja, teman-teman. Oke, diperhatikan. Seperti apa yang saya ucapkan tadi, dan en ini mempunyai arti yang sama, cuma sekarang tempat penggunaannya yang berbeda. Ya, ingat artinya sama, satu. Dan en mempunyai arti yang sama, namun tempat penggunaannya yang berbeda. Caranya sangat gampang, di mana kita menggunakan dan en. Seperti ini. Apabila benda dalam bahasa Inggris dimulai dari huruf hidup, yang mana yang disebut dengan huruf hidup, yang disebut dengan huruf hidup atau huruf vokal itu adalah a, i, u, e, o. Apabila ada kata benda dalam bahasa Inggris yang diawali oleh huruf vokal tersebut atau huruf hidup tersebut, maka artikel atau kata sandang yang digunakan adalah en. Misalnya kita sebut saja able, dia dimulai dari huruf hidup. Maka kata sandang atau artikel yang tepat untuk menyebutkan apel ini jumlahnya satu, kita menggunakan en, menjadi an apple, sebuah apel. Dia tidak menggunakan dikarenakan hurufnya dimulai dari huruf hidup. Misalnya juga, tambah lagi, an orphan, seorang anak yatim. Di sini artinya sebuah, di sini artinya seorang, tergantung benda yang mengikutinya. An apple, sebuah apel. An orphan, seorang anak yatim piatu. Ada lagi an age,
sebutir telur. Bisa berarti sebuah, bisa berarti seorang, bisa berarti sebutir, tergantung benda yang mengikutinya. Saya ulangi, I'll repeat you one again. Ya. An, kata sandang an atau artikel an digunakan untuk menyebutkan benda yang jumlahnya cuma satu apabila kata benda tersebut diawali oleh huruf vokal. Ya, yang mana huruf vokal? A, I, U, E, U. Ini yang disebut dengan huruf vokal. Dan apabila benda ini diawali oleh huruf-huruf ini, maka digunakan an untuk penyebutan jumlah satunya. Bagaimana sekarang dengan e? Kata sandang e atau artikel e yang mempunyai arti yang sama dengan an. Ya. Apabila kata benda dalam bahasa Inggris tersebut diawali oleh huruf mati atau huruf konsonan, ya, selain dari a, i, u, e, u, maka artikel atau kata sandang penyebutan jumlah satunya adalah e. Misalnya, kita sebut saja man, seorang laki-laki. Yang di sini ada seorang, yatim piatu. Di sini artinya seorang, di sini juga artinya seorang. Dia menggunakan an karena ini huruf hidup, sementara ini menggunakan e karena ini adalah huruf mati. An egg, sebutir telur. Sekarang kita juga menggunakan e di sini yang berarti sebutir. Misalnya marble, sebutir kelereng, sebutir kelereng, sebutir telur. Seperti itu. Jadi simpel saja. Artikel atau kata sandang e dan an digunakan untuk menyebutkan benda tunggal dalam bahasa Inggris atau benda singular dalam bahasa Inggris. E dan an mempunyai arti yang sama. Bisa berarti seekor, sebuah, seorang, tergantung nanti benda yang mengikutinya. Artikel atau kata sandang e digunakan di depan kata benda yang berawalan huruf mati atau konsonan. Sementara artikel atau kata sandang an digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang satu apabila benda dalam bahasa Inggris tersebut berawalan dengan huruf vokal atau huruf hidup, yakni a, i, u, e, o. Jadi intinya tergantung huruf yang mengawali benda tersebut. Saya rasa teman-teman sangat gampang untuk memahaminya. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah kita akan berjumpa di video yang berikutnya dalam pembahasan tentang benda jamak atau benda plural. Jangan lupa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.